Nah, kamu juga di sini? Kita kan ada tugas SSI. Iya, ayo kerjain. Ayo. Panas banget ya Jakarta ya? Iya. Aduh, Itu siapa? itu kayak Haira ya? Iya, samperin yuk. Ayo. Haira. Lah, kok ada lu? Lah, kita juga kaget ada lu. Ngerjain tugas SSI. Oh iya, ayo kita ngerjain. Ayo. Hey, I'm tripping, I'm slapping. Halo guys, nama aku Ismi Faira Zahra dan Hey, I'm tripping, I'm Halo slapping. guys, perkenalkan nama aku Faira Najat. Hey, I'm tripping. Halo guys, perkenalkan nama saya Valentino Aditya Putra Padi dengan Di tengah gemuruh sastra angkatan 80, muncul suara yang berbeda. Suara dari seorang perempuan yang rela meninggalkan norma dan memilih jalannya sendiri. Dialah Nur Hayati Sri Hardini Siti Nurkantin yang kerap dipanggil dengan nama NH Dini. Seorang sastrawan yang tak hanya bercerita, tetapi juga menggugat. Ia adalah penulis yang membuka jalan bagi narasi feminim di panggung sastra. Lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936, masa kecil Dini dipenuhi dengan larangan dan pengamatan yang tajam terhadap lingkungan. Ayahnya, seorang pegawai kereta api, dan ibunya yang mengajarkan tentang tambang-tambang Jawa, menanamkan kecintaan pada seni dan kelembutan. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan jiwa pemberontakan. Bakat menulis Dini sudah terasa semenjak dia kecil. Buku-buku pelajaran adalah tempat ia menuangkan pikiran dan perasaan, semacam pelampiasan hati. Ia aktif mengisi majalah dinding sekolah dan bergabung dengan kelompok sandiwara. Setelah lulus SMA Sastra pada tahun 1986, NH Dini sempat menjadi pramugari di salah satu penerbangan Indonesia yaitu Garuda Airways. Di masa inilah karyanya mulai dimuat di majalah-majalah terkemuka. Ia bukan sekedar menulis, ia memetakan jiwa manusia dengan segala kerumitannya. Di era ketika penulis perempuan masih jarang, Dini sudah melesat. Novel Pada Sebuah Kapal tahun 1973 adalah salah satu novel masterpiece-nya. Melalui tokoh utama Sri, Dini mendobrak stereotip istri ideal yang harus menerima begitu saja perlakuan dan batasan dari suami. Sri yang menikahi seorang diplomat mengalami kekosongan batin dan akhirnya menemukan cinta sejati dengan kapten kapal. Novel ini melukiskan pergulatan seorang perempuan yang berani mempertahankan makna perkawinan dan mencari kebahagiaan sejati, bahkan jika harus menabrak norma sosial. Meskipun Dini tidak secara langsung melabeli dirinya sebagai feminis, tetapi novel-novelnya selalu mencerminkan tentang feminisme.
Karya-karyanya menjadikannya salah satu pemikir feminis terpenting di Indonesia. Ia menyuarakan keadilan dan melawan sistem patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Sebagai contoh lain yaitu novel Barca 1975. Novel ini menyajikan figur perempuan yang tangguh, mandiri, dan berani memberontak adat istiadat dan sistem pernikahan yang tidak adil. Melalui tokohnya, Dini mengkritik ketidaksetaraan yang diterima perempuan yang disebabkan oleh budaya patriarki. Karakter Rina dalam novel ini menggambarkan perkembangan dari seorang yang lugu menjadi sosok yang matang dan berani menentukan nasibnya sendiri. Karya lainnya yaitu Namaku Hiroko 1977, bahkan menyentuh pemikiran feminisme radikal. Tokoh Hiroko digambarkan sebagai perempuan yang melawan sistem patriarki, bahkan dalam urusan hubungan seksual. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat memulai, mengendalikan, dan mengakhiri hubungannya, menuntut pengakuan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Dini menunjukkan bahwa isu perempuan tidak hanya sebatas domestik, tetapi juga profesionalisme dan eksistensi dalam ruang publik. Dalam pertemuan Dua Hati 1986, ia mengangkat kisah seorang guru wanita profesional yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi, menunjukkan bahwa perempuan mampu berkarya di dua ruang, yaitu ruang domestik dan publik secara setara. NH Dini adalah seorang pengarang yang produktif hingga masa senja. Ia tidak hanya hidup dari royalitas buku, tetapi juga mendirikan pondok baca yang diberi nama Sekayu di Semarang sebagai wujud pengadilannya pada dunia literasi. Ini meninggalkan warisan karya sastra yang tak ternilai. Karakter-karakter perempuan di dalam karyanya mencerminkan ketangguhan dan keberanian. Mereka adalah representasi dari setiap perempuan yang sedang berjuang mencari jati diri, kebebasan, dan kesetaraan. Ia berhasil menampilkan perempuan yang kompleks, utuh, dan mandiri, jauh dari penggambaran yang dangkal. NH Dini, sang sastrawan dari Semarang, telah berpulang pada 4 Desember 2018. Namun, suara dan keberaniannya akan terus hidup, menggema melalui halaman-halaman karyanya. Menginspirasi generasi perempuan untuk berani bersuara dan menyuarakan hak-hak